Anda kembali di Ayu Sore pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara itu Wagub Jatim Emil Dardak berjanji akan memberikan solusinya terkait fenomena sound horeg. Disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu, maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas kontroversi sound horeg sudah bersama kami pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Kiai Haji Muhibul Aman Ali, dan Ketua Sound Malang Bersatu, David Blizzard. Assalamualaikum, selamat sore Gus Muhib dan Pak David. Waalaikumsalam. Sore, waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Gus Muhib terlebih dahulu. Gus Muhib, ini kan Ponpes Besuk Jatim mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Apa pertimbangannya? Baik, yang pertama bahwa Pausu Malaysia ini mengangkat tema-tema isu kekinian yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah sound horeg. Sound horeg ada fenomena yang sudah berkembang di masyarakat Pasuruan dan selama ini banyak keluhan dari masyarakat karena mengganggu dan juga karena akibat sound horeg ini ada dampak sosial terutama dalam anak-anak muda. Maka kemudian kita angkat dalam forum Bahsul Masail. Lalu kita bahas dalam forum Masail dengan berbagai aspek pertimbangan. Tidak hanya mempertimbangkan soal dampak suara, tapi juga kita mempertimbangkan dampak sosialnya. Oleh karena itu kemudian kita putuskan kemarin bahwa ada dua yang menjadi pertimbangan hukum. Yang pertama dampak suara, yang kedua adalah efek daripada
dampak sosialnya. Nah, oleh karena itu, apabila kemudian karena ini fakta seperti itu, maka meskipun tidak mengganggu masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri ada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu menurunnya moral anak muda, kemudian dan banyak sekali beberapa kemungkaran ya kalau dalam istilah syariah kemungkaran yang terjadi di situ, ada dancer dan lain-lainnya. Maka kita putuskan bahwa hukumnya adalah haram meskipun tidak mengganggu suaranya, tetap haram. Kenapa? Ada unsur lain di situ, yaitu berbagai macam kemungkar yang ada pada situ. Saya kira itu ringkasnya. Baik, kalau Pak David tanggapannya seperti apa? Tadi kan dibilang bahwa sound horeg ini banyak mengganggu masyarakat, juga menimbulkan banyak kemungkaran begitu. Ya, kalau tanggapan saya kan tadi mungkin dari Pak Kiai sudah menjelaskan ya sebagian tentang haram, tentang ini ya kan. Itu mungkin haknya Pak Kiai sendiri untuk mengharamkan. Cuman kalau menurut saya ya alangkah baiknya saya juga sebagai pelaku sound horeg diajak komunikasi lah, seperti apa mungkin ada sesuatu yang memang harus dihilangkan, ya dipertimbangkan lagi. Jadi mungkin seperti itu. Baik, kalau dari Gus Muhib memandang ini kan tadi dibilang harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan seperti komunitas sound horeg sendiri. Bagaimana Gus Muhib? Baik, jadi memang kita berharap kepada pemerintah dengan putusan ini, dengan hasil konsultasi ini kemudian itu dapat kemudian pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang mengatur atau dalam bentuk yang kira-kira unsur-unsur yang kita resahkan itu tidak ada, tidak mengganggu, juga tidak ada adegan-adegan dancer yang sangat vulgar, anak-anak kecil bisa melihat, sehingga dampak moralnya bisa hilang. Karena masih banyak kok hiburan-hiburan lain yang baik, yang ada nilai pendidikannya. Saya kira itu, Mas. Baik, kalau dari Mas David, melihat dari sound horeg sendiri ini apakah memang ada dampak positifnya? Kalau saya sendiri banyak dampak positifnya. Mungkin yang sering di-up di media sosial kan sekarang kebanyakan kan dampak negatif. Harusnya ya dari teman-teman yang meng-up di media sosial itu dampak positifnya juga di-up, karena sering juga kita itu dalam melaksanakan kegiatan sound horeg itu mungkin ya ini contoh aja hasil parkir itu dibuat untuk santunan anak yatim, untuk pembangunan masjid, seperti itu. Jadi kalau saya pikir banyak dampak positifnya, misalkan UMKM juga tetap berjalan. Jadi kan perekonomian untuk warga sekitar ini juga bisa naik, mungkin seperti itu. Baik, tapi Mas David kalau kita lihat di media sosial begitu banyak yang viral kalau sound horeg itu makan korban, kemudian juga merusak bangunan rumah, fasilitas umum, ada juga yang menimpa beberapa orang. Tanggapannya seperti apa Mas David? Ya itu memang kesalahan. Kesalahan ya memang kadang itu dari panitia. Mungkin kalau yang merusak itu mungkin belum ada komunikasi dari pihak panitia kepada kita pegiat sound horeg. Karena apa? Misalkan jalan itu maksimal di 3 meter, kita harus bawa ya harus 2 meter kan seperti itu. Jadi biar tidak timbul nanti adanya pengerusakan fasum atau pengerusakan di masyarakat, mungkin seperti itu. Baik, Gus Muhib tadi juga sempat dibilang oleh Mas David kalau sound horeg ini juga membantu perputaran roda ekonomi masyarakat. Tanggapannya seperti apa? Baik, perlu dipahami bahwa yang kita kaji, kita tidak bermaksud untuk menghalangi pelaku industri ya, kita nggak bisa, tetapi yang kita sorotnya dampak sosialnya dan dampak daripada kerusakan lingkungan dari suara itu. Kita fokus pada itu. Jadi ada banyak cara lain lah untuk mengembangkan UMKM itu. Dan sekali lagi mohon dipahami bahwa kita sama sekali tidak ada maksud untuk menghalangi pelaku industri. Silahkan, sistem jalan silahkan, tapi ingat, jangan sampai mengganggu masyarakat, jangan sampai ada adegan-adegan yang tidak pantas, jangan sampai kemudian berdampak pada moral anak-anak generasi bangsa kita. Kami sebagai tokoh pelaku pendidikan agama tentu kita punya tanggung jawab. Ini bisa membahayakan pada generasi bangsa kita ini kalau dibiarkan. Oleh karena itu kami menjalankan peran kami. Kami tentu berfatwa ini bukan bermaksud untuk menghalangi pelaku industri, sama sekali tidak, tetapi kami sebagai
mengingatkan pada masyarakat ini loh, ini ada dampak seperti ini. Maka harapan kami betul-betul pemerintah daerah kemudian untuk meresponnya. Tugas kami selesai. Kami sudah mengingatkan pada masyarakat, ini tidak baik diteruskan ini, ada mungkarutnya, ada dampak seperti ini, masa dibiarkan? Maka tentu yang punya kebijakan, yang punya kewenangan kebijakan untuk bisa mengaturnya. Sekali lagi, mohon maaf, kami tidak punya maksud sedikit pun untuk menghalangi pelaku industri. Fokuskannya kepada tadi, kerusakan ditimbulkan dan juga dampak sosialnya. Baik, jadi kalau mau duduk bersama gitu membuka kemungkinan hal itu, Pak Kiai? Untuk kebaikan bersama, siap saya. Dengan pemerintah, kemudian kita bagaimana untuk mengaturnya. Baik, kami siap. Baik, kalau Mas David, kalau misalkan nanti ada forum untuk duduk bersama, membahas solusi terkait dengan sound horeg ini juga bersedia ya Mas David? Apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sangat bersedia, karena saya juga sering di Kabupaten Malang itu sudah ada FGD zaman dulu mengenai sound horeg. Kita juga duduk dengan para ulama, dengan Dewan Masjid, dengan semua kalangan lah untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau di Kabupaten Malang sendiri kita dalam memutuskan sesuatu tidak secara sepihak. Jadi kita duduk bersama dulu lah. Nanti seperti apa hasilnya ya kita lihat pada waktu diskusi itu tadi. Baik, Mas David, kalau kita bisa kilas balik nih, sound horeg itu sebenarnya mulai ada sejak kapan? Istilah sound horeg itu kan bisa dibilang mulai tahun 2000-an, 2020-an lah, 2019, 2020. Cuman yang menamakan itu kan, sound horeg itu kan masyarakat. Jadi horeg bukan kita sendiri. Horeg itu apa, Mas? Horeg itu kan istilahnya kan bergetar. Kalau di masyarakat itu bergetar gitu loh. Itu kan bahasa Jawa, horeg itu bergetar. Gitu loh. Jadi kalau tadi mungkin mohon maaf Pak Kiai mungkin sudah sholat maghrib ya. Ini saya menanggapinya seperti ini. Jadi mungkin kurangnya sosialisasi kepada beliau-beliau yang di atas tentang segi positifnya daripada sound horeg, mungkin beliau-beliau yang di atas juga belum tahu gitu loh, bahwa kegiatan sound horeg ini juga banyak sekali segi positifnya, mungkin seperti itu. Baik, terakhir Pak Kiai mungkin ingin apa yang disampaikan ke pemerintah. Baik, Mas David, kalau yang dari video viral ini, khawatir tidak sebetulnya ini merusak seperti nama baik dari sound horeg yang selama ini juga kan sudah banyak komunitasnya begitu? Ya memang saya sendiri juga khawatir, makanya saya sebenarnya ke teman-teman ini juga sering komunikasi lah, kalau bisa jangan terlalu seperti itu. Nah, komunikasi saya juga kepada sekarang kan banyak konten kreator, terus banyak YouTuber juga yang sering meng-up hal-hal yang negatifnya. Jadi tolong jangan terlalu di-up hal-hal yang negatifnya, tolong yang di-up ini yang hal-hal yang positifnya gitu loh. Baik. Ya saya juga khawatir karena apa yang menjadi berita di masyarakat ini tidak ada positifnya, selalu yang negatif daripada kegiatan sound horeg. Baik. Terima kasih banyak Mas David Blizzard sudah bergabung dengan Ayu Sore, dan juga sebelumnya ada Gus Muhibul, pengasuh Ponpes Besuk Jatim, sudah bergabung bersama dengan Ayu sore hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi.
Sementara itu, fatwa haram terhadap saun horeg dikeluarkan pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan pondok pesantren Besuk Pasuruan. Saun horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna saun horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Israel terus melancarkan serangan di wilayah Gaza via udara dan darat dengan 100 target Hamas yang sudah diserang di Gaza. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.